Shalom semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini masih dalam satu tema yang berkelanjutan, dan minggu ini kita bicara tentang agar kita dapat makmur, that you may prosper. Ini adalah judul yang dimana kita lihat dari tema secara keseluruhan, dimana kita sedang melihat untuk mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu mau bekerja dengan pola dan dia memiliki prinsip untuk mencapai tujuan kekalnya. Ini sudah kita lihat, kemudian dicapai dengan janji-janjinya, ya saudara, dan tujuannya agar kita makmur. Anda bisa melihat bagian-bagian sebelumnya, yaitu Tuhan bekerja dengan pola, ataupun juga melihat prinsip Allah, maupun juga tujuan kekal Tuhan, maupun dengan janji-janjinya dari siaran sebelum-sebelumnya, saudari. Kita langsung aja, minggu ini adalah supaya kita menjadi makmur sejahtera, saudari. Tapi sebelumnya itu kita ngelihat dulu, kehendak Tuhan adalah makmur kita sejahtera. Kita ngelihat beberapa poin tentang makmur dan sejahtera. Yang pertama, Anda harus tahu bahwa makmur sejahtera itu bukan dimulai dengan materi dulu, tetapi pola pikir dulu, cara melihat. Dan ada dua kemakmuran itu, cara pandang, cara lihatnya, yaitu satu kemakmuran surgawi dan kemakmuran duniawi. Kita ngelihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, ayat yang terkenal ini dalam terjemahan IMB, dikatakan karena segala sesuatu dalam dunia, yaitu nafsu kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, tapi berasal dari dunia. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, saudara-saudari. Ya, jadi awalnya dulu bahwa dari segala sesuatunya ini semua didasari daripada keinginan. Ini juga diperlihatkan di dalam kitab Kejadian, kejatuhan manusia yang pertama, saudara-saudari. Ya, ini juga karena kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup, tetapi dengan perkataan yang berbeda bahwa wanita itu melihat pohon itu, ya pohon pengetahuan baik untuk dimakan. Dia baik untuk dimakan dalam arti membangkitkan keinginan daging. Kemudian menarik itu dilihat, menjadikan bijaksana, itu artinya dia bisa mandiri, sehingga akhirnya inilah yang disebut keangkuhan, berdiri sendiri tanpa bersandar sama Tuhan. Lalu wanita itu memetik, artinya dia menginginkan lalu memetik buah itu, saudari. Ya, jadi Anda bisa melihat bahwa kemakmuran dari dunia diawali dengan keinginan, lust bahasa Inggrisnya, datang dari lust, nafsu keinginan. Nah, lust ini bukan hanya perkara seks, tetapi juga lust ini dipakai nafsu keinginan juga berbicara yang lainnya, nafsu keinginan untuk kebendaan, uang, ya. Jadi itulah yang menguasai kita, ya. Itu. Dan kemudian kemakmuran dunia ini datang dari lust, maka ini unsurnya adalah kedagingan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, gitu ya. Jadi ketika kita mengenakan pola pikir kemakmuran, cara lihat kemakmuran dunia, maka itu akan mendatangkan kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup. Anda bisa melihat justru ketika orang memiliki di dunia, katakan berlimpah berlebihan, justru muncullah keinginan-keinginan daging yang nggak benar. Kemudian entertain keinginan mata, saudara, shopping berlebihan, dan akhirnya juga menjadi sombong. Tapi bukan saya katakan orang yang punya uang itu semua begitu, tetapi saya mengatakan ketika kita memakai pola kemakmuran dunia, inilah yang sedang terjadi, saudari. Lalu kalau kita bandingkan, supaya kita jelas, bandingkan dengan kemakmuran surgawi. Kemakmuran surgawi, ya, kita itu bukan datang dari lust, tapi datang dari apa? Datang dari kasih, saudara-saudari. Ya, kemakmuran surgawi datang dari kasih. Dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat terkenal, karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan. Ya, saudara, dikaruniakan sesuatu. Kalau di sini adalah anak yang tunggal, tetapi juga yang lainnya. Tapi intinya adalah begini, segala sesuatu yang datang dari surga itu adalah datang karena kasih. Datang dari love, kasih Allah, bukannya lust, tapi love. Kemakmuran surgawi adalah bersumber karena kita melihat bersandar pada kasih Allah, saudara-saudari. Dan di dalam Yakobus 3 ayat 14-16, saudara, ini juga diperlihatkan tentang dunia, pola dunia,
dan juga pola surgawi. Kita lihat dulu pola dunia ayat 14-16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu megahkan diri, jangan berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat datang dari atas, bukan dari surga, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Wow, saudara. Sebab itu di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara-saudari melihat bahwa ini datang dari dunia. Kemakmuran dunia membangkitkan iri hati, iri, selfish, dan mementingkan diri sendiri, bahwa semua milik saya, semua buat saya, sombong, memegahkan diri. Akhirnya adalah keributan, kekacauan, saudara-saudari. Ya. Kemudian juga kejahatan. Semua kekacauan dan segala macam perbuatan jahat ataupun kejahatan. Saudara, ketika kita mengenakan pola ataupun melihat segala yang kita miliki adalah hanya sekedar kemakmuran yang seperti dunia perlihatkan, itu akan membangkitkan itu. Tetapi kalau dari surga, di ayat 17 dan 18 kemudian dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas, dari surga, pertama, murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih, buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi kemakmuran surgawi membangkitkan kemurnian, kerukunan, keramahan, belas kasih, adil, tidak munafik, dan buah-buah baik, saudara-saudari. Kenapa? Karena kemakmuran surgawi, ketika kita memakai pola kemakmuran surgawi, ketika melihat segala sesuatu dengan kemakmuran surgawi, kita melihat bahwa kemakmuran yang kita terima adalah pemberian kasih, saudara-saudari, bukannya kelayakan atau usaha kita. Kalau dunia, saya sudah bekerja keras, saya layak, jangan yang lain enaknya aja. Tapi kalau kita kemakmuran surgawi, bukan Anda nggak bekerja keras, tetapi apa yang kita terima itu adalah pemberian kasih dari Allah. Sebab itu kita mau pakai untuk mempermuliakan Allah, untuk sesuatu yang murni, yang penuh dengan belas kasih, ya, berbuah-buah baik. Kalau ini enggak, karena ini kerja keras saya, waduh, jadi sombong, selfish, saudara, iri. Itu berbedanya, saudara-saudari. Jadi karena kemakmuran surgawi, ya, kita lihat datang dari kasih, maka itu juga hanya bisa dinikmati ketika ada kasih. Maka Anda ngelihat, saudara-saudari, kemakmuran itu bukan dimulai dari apa yang Anda miliki secara kelihatan, secara materi. Tetapi ada kasih, enggak. Ketika ada kasih, materi sedikit pun ataupun banyak, nggak ada masalah, bukan masalah. Tetapi ketika ada kasih, Anda bisa menikmatin pemberian Allah itu. Dan itulah kemakmuran. Anda bisa menikmati sekecil apapun juga, ya, asal ada kasih. Oke? Karena banyak orang yang punya segalanya secara dunia, secara kelihatan, secara fakta mata, saudara, secara materi, mempunyai bukan hanya kelimpahan, berlimpah-limpah. Tetapi mereka nggak punya kasih, artinya nggak ada hubungan yang baik dengan pasangan hidup, dengan saudara, dengan juga Tuhan. Akhirnya kekayaan itu ataupun kelimpahan itu tidak bisa mereka nikmati, tidak membuat mereka sejahtera, tidak membuat mereka makmur, saudara-saudari. Ya, malah menimbulkan pusing, takut ntar ditipu orang, dimanfaatin orang, digunakan orang, saudara-saudari. Oke? Anda bisa bayangkan itu sendiri. Nah, kemudian firman Tuhan saudara dalam Lukas, yaitu tentang anak yang hilang. Ketika anak bungsu itu sadar betapa melarata dia katakan, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Jadi dia mulai ingat di rumah bapaknya, budaknya aja, upahannya aja, makanannya berlimpah. Tapi aku di sini mati kelaparan, aku akan bangkit dan pergi ke rumah Bapakku. Jadi dengan kata lain di sini dikatakan perumpamaan ini adalah menggambarkan tentang kerajaan Allah, saudara-saudari, ya. Jadi dengan di sini juga kita melihat bahwa kemakmuran, kelimpahan itu hanya ada di rumah Bapa. Maksudnya apa? Di gereja? Bukan, saudara. Di rumah Bapa itulah ada hubungan Bapa dan
anak. Jadi dengan kata lain, prosper, kemakmuran ada di rumah Bapa. Prosper kita dapatkan ketika kita memiliki hubungan Bapa dan anak. Amin. Anda sudah mulai mengerti, nangkap. Jadi Anda melihat kemakmuran, ada kemakmuran surgawi, ada kemakmuran duniawi. Bukan tentang materinya. Materi yang kita ngelihat mungkin dunia lihat sama dengan orang rohani, orang yang percaya Tuhan, dan orang dunia sama. Tetapi cara kita memandangnya menentukan. Ya, mungkin uang yang kita punya sama orang ngelihat. Kita punya 1 juta, semua orang lihat 1 juta. Bukannya orang yang surgawi ngelihat itu jadi 1 miliar. Enggak, orang di dunia ngelihat 1 juta, orang yang rohani ngelihat 1 juta. Tetapi 1 juta itu ketika kita ngelihat dengan pola kemakmuran surgawi, kita bisa nikmati. Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, ada kasih. Tapi orang dunia nggak pernah bisa nikmatin. Karena tadi pola pikir yang salah. Saudara. Ya. Nah, dalam firman Tuhan, dalam Mazmur 37, saudari, ya 35 ayat 27, saudari, itu terjemahan bahasa Inggrisnya dari NKJV, saya bacakan, "Let them shout for joy and be glad, who favor my righteous cause, and let them continually say, let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of his servant." Saudara, terjemahan bebasnya dikatakan bahwa biar bersorak-sorak bersukacita orang yang melihat aku dibenarkan, biarlah mereka tetap berkata, the Lord be magnified. Tuhan dipermuliakan. Ya, Tuhan itu besar atau Tuhan itu dipermuliakan. Kenapa? Dia have pleasure, memiliki kesenangan dalam mensejahterakan hamba-hambanya. Kalau hambanya aja mau disejahterakan, apalagi anak-anaknya, saudara-saudara. Jadi Anda ngelihat bahwa Allah sendiri mau memperlihatkan kemuliaannya dan dipermuliakan dengan memperlihatkan ataupun juga menunjukkan bahwa kerinduan keinginannya mensejahterakan umatnya. Amin. Ya. Jadi inilah poin lain dari kemakmuran surgawi. Tuhan sangat mau dan bahkan telah mensejahterakan umatnya, tetapi dengan kemakmuran surgawi. Lalu Anda katakan, oh kemakmuran surgawi jadi bukannya materi Pak ya? Saudara, kita bukan bicara tentang materi, kita sedang bicara cara melihat. Karena Tuhan bukan tentang materinya, bukan dimulai dengan materi. Bukan materi kita nggak perlukan. Ingat ya, tetap kita di dunia, kita butuh materi, tetapi bukan dimulai dari materi. Dari apa dong Pak? Kita ikutin selanjutnya ya. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 ya, terjemahan IMB, saudaraku yang terkasih, lebih dari segalanya, tuh lihat ya, lebih dari segalanya. Jadi keinginan yang begitu besar dari Tuhan, aku berdoa agar engkau makmur, artinya hidupmu makmur dan sehat, sama seperti jiwamu makmur. Artinya saudara, Tuhan mau secara yang kelihatan hidup kita makmur dan sehat, sama seperti yang gak kelihatan, jiwamu, pikiranmu makmur. Jadi jiwa Anda sudah belum makmur? Sudah terjadi dahulu. Ketika sama seperti, artinya sudah ada patokan, dan patokan itu sudah ada, sudah terjadi. Jiwa pikiran kita sudah makmur, saudara-saudara. Karena kenapa kita makmur? Kita ngelihat saudara-saudari ya. Tapi yang kita mau tekankan dulu di sini adalah kemakmuran bukan dimulai dari yang di luar, yang kelihatan dulu, tetapi mulai dari pikiran dulu, pola pikir dulu. Karena kalau pola pikir nggak diubahkan dulu, apapun yang Anda miliki, walaupun buat dunia begitu besar, begitu banyak, begitu berlimpah, tidak akan mensejahterakan kita. Amin. Anda ngerti di sini ya? Jadi makmur dimulai dengan pola pikir, bukan dengan materi. Karena seberapapun besar materi nggak pernah akan membuat kita puas kalau kita belum ubah pola pikir dengan pola pikir surgawi. Jadi Anda ngelihat sendiri, kemakmuran surgawi bicara tentang love, didorong oleh love, datang dari love, bukannya lust. Terus akan mendatangkan kebaikan, kemurnian, buah-buah yang baik.
Lalu kemakmuran itu kita ngelihat apa yang kita miliki itu adalah pemberian Allah, bukan usaha dan kelayakan kita. Nah, saudara, sekarang saya mau kasih gambaran tentang begini. Kalau dibilang karena pemberian, kalau seseorang dia nggak punya banyak kemampuan, bahkan punya handicap, tetapi hidupnya berlimpah sekali. Kenapa alasannya? Kalau dia nggak bekerja, dia handicap, tapi dia bisa berlimpah, pasti karena dia terima warisan. Benar nggak? Jadi secara lain kita menerima sesuatu kelimpahan, kemakmuran, bukan karena usaha. Gambarannya adalah, ya bukan arti Anda nggak perlu bekerja, saudara ya. Anda bekerja pun ya hasilnya tidak akan bisa memuaskan kita kalau kita nggak melihat kemakmuran surgawi ataupun pola pikir kemakmuran surgawi ini. Nah, tetapi ketika kita kerja dan melihat dengan pola pikir surgawi, kita ngelihat, ini warisan yang artinya saya seharusnya nggak layak terima ini, tetapi diberikan gitu. Oke ya. Nah, saudara, warisan kita secara rohani adalah Yesus. Amin. Anda setuju ya? Warisan kita secara rohani adalah Yesus. Yesus itu adalah firman Allah yang hidup. Jadi sama bagaimana firman Allah yang tertulis? Sama. Ya. Jadi ketika Anda menghargai warisan itu, yaitu Yesus, maka Anda dan saya menghargai pula firman yang tertulis. Sebab itulah kemakmuran bisa kita alami ketika kita, saudara, menghargai firman Tuhan. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi kita menghargai firman Tuhan. Oke, kalau Anda menghargai, Anda menjaganya, Anda menyimpannya di hati, ya, Anda menggunakannya, Anda mentaatinya. Ya. Nah, kalau mungkin banyak sekali. Jadi kalau kita mau dapat satu kata yang gampang kita ingat, saya mau katakan ya dengan bahasa Inggris lebih enak ya. Makmur, sejahtera itu ditentukan kalau Anda ngelihat kasih ada di rumah Bapa, hubungan. Jadi Anda bisa angkap di sini bahwa makmur sejahtera ditentukan oleh quality of relationship, not quantity of ownership. Ownership artinya kepemilikan, quantity itu jumlahnya, kalau quality kualitasnya, relationship hubungan. Jadi kemakmuran, kesejahteraan ditentukan oleh kualitas hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Salib itu bicara ke atas vertikal, dengan Allah, dan horizontal dengan sesama kita. Bukan tentang jumlahnya, saudara, yang kita milikin, yang kita punya. Karena seberapa banyak pun juga yang kita milikin, kalau kita pakai pola pikir dunia, maka itu nggak pernah memuaskan kita. Tetapi ya bukan arti kita nggak butuh nih, saudara. Sedikit apapun yang ada di tangan kita, ketika kita melihat dengan quality relationship, pola kemakmuran surgawi, maka itu akan memuaskan, bisa kita syukuri, kita bisa nikmatin, saudari. Amin. Itu, tapi ingat, bukan berarti kita nggak butuh yang materi, tetapi bukan dimulai dari materi. Ketika kita mulai dari materi, mungkin kita bisa punya uang banyak, kelimpahan materi, tetapi kita nggak punya pola pikir dari jiwa yang makmur surgawi, maka justru apa yang kita punya banyak itu akan mencelakakan kita. Ya. Jadi kita sudah mengcover beberapa poin dari tema yang selama ini, yaitu pola kerajaan Allah, prinsip kerajaan Allah, tujuan kekal, dikerjakan berdasarkan janji Allah agar kita menjadi makmur. Dan Anda ngelihat ada pola yang sama, saudara, yaitu kasih. Allah sedang menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah kasih. Allah adalah kasih. Seringkali kita tahu ayat itu, Allah itu kasih. 1 Yohanes 4, saudara. Tetapi kadang kita nggak tahu dampaknya, kita nggak lihat implikasinya dalam kehidupan kita, saudara. Allah itu kasih, sehingga setiap kegerakan yang dilakukan berdasarkan kasih, dan itulah Allah yang kita punya, yang kita bangga, dan kita bisa tahu bahwa saya berharga karena saya sangat dikasihi Tuhan, bukan karena saya memiliki
begitu banyak. Saya mampu melakukan yang banyak, maka saya berharga. Bukan begitu prinsip Allah, saudara. Allah itu kasih. Itulah membuat saya berharga. Haleluya. Renungkan itu, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.